untuk menanggapi permohonan gelar perkara khusus dari TPUA yang dimohonkan oleh kuasa hukum menyerahkan kita Egy Suzana, di mana permohonan tersebut telah dikabulkan dan Mabes Polri telah secara konsekuen telah melakukan gelar perkara khusus di Mabes Polri dengan dihadiri oleh Komnas HAM, Ombudsman, dan juga oleh para pelapor Dumas dan juga terlapor dari Dumas, dan juga dihadiri saringan juga ada dihadiri juga DPR RI, dan tentu dihadiri semua para penyidik Mabes Polri terkait dan juga Wasidik. Namun di dalam hal ini tentu saya pikir ini sudah sangat luar biasa. Apa yang dimohonkan oleh para pelapor Dumas telah diakomodir secara profesional oleh penyidik Mabes Polri. Namun seperti pertanyaan rekan-rekan wartawan tadi, bahwa di dalam acara gelar perkara khusus ini bahwa pelapor Dumas tetap seperti terkesan ngotot harus menghadirkan Pak Jokowi, harus hadir di situ. Saya pikir itu, dan meminta supaya ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi. Saya pikir menurut saya sebagai hukum dan sesuai dengan hukum acara kita, di mana hukum acara itu adalah siapa yang mendalilkan itu harus membuktikan. Kalau pelapor Dumas mengatakan bahwa ini palsu, harusnya dari pertama awal dia harus membuktikan itu, harus bikin laporan itu. Ini kenapa kita laporkan ini palsu? Karena ini adalah asli, yang asli adalah ini. Harus tunjukkan sebenarnya itu. Jadi yang punya kewajiban secara hukum dasar laporan ini, ya pelapor ini harus punya kewajiban untuk menunjukkan. Kalau dibilang itu palsu, harus mereka yang bisa membuktikan, menunjukkan yang asli. Itu jadi itu mereka akan membantu penyidik di situ. Namun di dalam hal ini kan saya pikir juga yang tadi saya sudah pertanyakan wartawan bahwa mereka tak ngotot menghadirkan Pak Jokowi. Saya pikir itu tidak suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh terlapor Jokowi, karena pelapor sini kan dalam posisinya kan sudah didampingi oleh pengacaranya. Saya dengar juga kan maupun di media maupun dengan wartawan bahwa kuasa hukum daripada Pak Jokowi nggak hadir juga di sana, Pak Yaakob Hasibuan kan hadir. Jadi saya pikir ya cukup itu. Ya artinya mereka tidak ya kalau mereka mengerti aturan hukum acara kita di proses penyelidikan, ini masih proses penyelidikan ya. Tidak harus ngotot meminta itu. Yang sebenarnya yang mereka ngotot seperti minta ini dilakukan gelar perkara khusus, saya dukung, karena itu hak. Supaya transparan, dan ini kan sudah dipenuhi oleh penyidik Mabes Polri. Selama ini bilang tidak transparan, harus gelar perkara khusus. Saya pikir ini kan Mabes Polri sudah sangat profesional sekali di sini, sudah mengakomodir semua hak daripada pelapor, diakomodir semua, dihadirkan. Ini luar biasa nih. Dihadir sampai gelar khusus, sampai menghadirkan Kompolnas, Ombudsman ya, sampai DPR RI ya, sampai ada ahli yang diajukan. Ini udah semua diakomodir ini, apa yang diajukan oleh hak daripada pelapor TPUA ini. Jadi ini luar biasa. Ya kalau statement rekan saya Egy Suzana, Prof. Egy Suzana mengatakan begitu kejar, itu hak dia akan kejar. Tapi yang perlu saya informasikan di sini untuk sebagai pembekalan materi hukum dalam proses dalam penyelidikan ini terhadap masyarakat umum, ini yang perlu kita ketahui. Artinya ini kan semua mekanisme sesuai dengan hukum acara telah dilakukan dan sudah diakomodir. Apapun nanti yang menjadi hasil daripada gelar perkara khusus ini, misalnya kan sudah ditampung semua ini oleh kalau Wasidik nih, yang mungkin banyak sana para penyidik-penyidiknya kan,
udah diakomodir, bahwa udah didengarin, misalnya udah didengarin keterangan ahli yang disiapkan oleh pelapor Dumas. Ada 2 yang saya lihat di media itu, ada Pak Roy Suryo, ada Pak Resmon Sanipar, ya kan? Dan juga saya dengar di media ada juga yang mewakili daripada UGM memberikan penjelasan, ya. Dan itu semua di dalam pengawasan, di dalam langsung ada di tempat itu ada Komponas HAM, ada Ombudsman, ada DPR. Itu kan sudah sangat transparansinya sudah sangat luar biasa ini, ya. Namun yang perlu digarisbawahi, apapun yang disimpulkan oleh misalnya oleh ahli ini yang berikan keterangan yang berikan masukan keterangan di sana, baik itu ahli maupun saya kesimpulan dari saya dengar kan ada juga penyidik menghadirkan juga ahli, ya. Itu kan pasti sering memberikan keterangan ini. Tapi yang perlu diingat, ya, ini semua adalah menjadi suatu bahan materi masukan terhadap yang punya cara sini kan Karwasidik yang dalam perkara ini. Mereka yang punya hajat di sini, punya caranya. Apapun nanti yang menjadi mengambil kesimpulan di dalam hal semua keterangan-keterangan ini, yang menyimpulkan itu adalah Karwasidik. Itu kan nanti yang mereka menentukan apa hasil dari gelar ini. Bukan berarti ahli misalnya Pak Rosyur yang menyimpulkan, bukan berarti Resmon Sanipar yang menyimpulkan, bukan juga hal yang lain. Gitu. Oke, Bang, menyimpulkan dan yang akan memutuskan itu adalah Karwasidik dari gelar perkara khusus kemarin, gitu ya, Bang, ya. Abang sebagai pengacara mungkin sudah sering juga terlibat dengan yang namanya gelar perkara khusus. Kira-kira itu biasanya memakan waktu berapa lama, Bang, untuk mendapatkan hasil dari Karwasidik tersebut? Kalau saya lihat karena ini termasuk udah perkara sangat viral dan ini menjadi mungkin suatu atensi di dalam perkara yang ditangani oleh penyidik Polri, ya mungkin akan sangat dalam waktu segera. Karwasidik telah memberikan hasil kesimpulan, mungkin nanti rilisnya akan langsung akan menjelaskan ini, dan menurut saya tidak terlalu lama karena ini kan udah sangat dinanti oleh masyarakat. Yeah. Oke, artinya mungkin dalam waktu dekat ya, Bang, ya? Dalam waktu dekat, tapi kalau pengen misalnya rekan wartawan pengen tahu detailnya, bisa silakan langsung ditanya mungkin di Densus Polri. Oke, Bang, seandainya sudah keputusan sudah keluar, kita masih ngomong seandainya ya, Bang, ya, karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Seandainya keputusan sudah keluar dan hasilnya pun keluar dengan catatan mereka masih, ya bisa bilang kalah. Jadi gini ya, ini kan dari hasil gelar perkara khusus ini, itu kan nanti setelah ditampung semua dari argumentasinya ahli daripada pihak pelapor Dumas, yang ada di sana Pak Resur, ada juga Resmon Sanipar, ada juga penjelasan daripada apa yang diwakili oleh perwakilan dari UGM, ada juga ini ahli dari misalnya juga oleh penyidik. Ini kan semua kan karena ini kan sudah sangat transparan, udah ibaratnya banyak jurinya lah sana yang melihat langsung, ya. Tentu ini kalau memang ternyata di dalam Karwasidik setelah melihat menampung semua dengan data-data yang ditentukan, ini kan seperti yang tadi, ini kan masih proses penyelidikan. Betul. Kalau masih mencari adakah pidananya dalam laporan ini, ya. Seandainya dengan hasil ini ada ditemukan pidana, baru dia naik ke penyidikan. Di dalam penyidikan harus baru dicari 2 alat bukti lagi yang sekarang ini. Tapi kalau tetap dalam prinsipnya di dalam perkara ini, kalau masih menyimpulkan tetap belum ditemukan tindak pidana, maka tetap harus dilanjutkan lah bahasanya. Perkara ini dilanjutkan. Artinya dihentikan. Ya, secara memang aturan hukum dihentikan, tapi biasanya aturan penghentian dikatakan SP3 itu adalah setelah
proses penyidikan, tidak ditemukan dua alat bukti. Misalnya di situ ada bahasa SP3. Tapi kalau ini kan masih di bawah itu nih, levelnya masih di bawah, karena dia masih mencari apakah ditemukan ada tidak pidana. Setelah ditemukan ada misalnya tidak pidana, baru dia masuk ke level penyidikan untuk memproses penyidikan selanjutnya untuk mencari dua alat bukti unsur pidana sesuai dengan laporan diadukan. Oke, berarti dalam gelar perkara khusus ini tidak memungkinkan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau menaikkan kasusnya untuk naik sidik atau seperti apa, Bang? Nah, inilah salah satu bagian daripada gelar perkara khusus tadi. Oke. Jadi ini kan masih proses Dumas kan? Dumas itu masih proses penyelidikan. Nah, kalau udah ditemukan di sini ada tindak pidananya, barulah dia naik ke penyidikan untuk mencari minimal dua alat bukti. Dua alat bukti pidananya. Kalau udah terpenuhi dua alat bukti pidana, biasanya naik baru tersangka dia di situ. Nah, prosesnya kan begitu. Setelah biasanya kalau udah masuk kepada proses penyidikan, biasanya penyidik ini udah langsung melaporkan ini ke kejaksaan levelnya, kalau misalnya dari Polda ke Kejati, ya kan, melaporkan bahwa sesuai dengan ada laporan sekian atas nama ini, kami telah memulai proses penyidikan, laporkan itu. Tapi itu kan proses penyidikan masih cukup memakan waktu juga untuk mencari dia dua alat bukti itu. Kalau di dua alat bukti ini dia tidak bisa menemukan dua unsur pidana, maka disitulah yang dikatakan tadi itu SP3 gitu. Surat proses proses penghentian penyidikan. Oke. Berarti masih ada langkah-langkah prosedur yang selanjutnya setelah gelar perkara khusus ini. Oh iya, kalau ditemukan ininya ya, kalau ditemukan ada tidak pidana, baru dia naik ke tingkat penyidikan. Tapi kalau ditemukan langsung ada tindak pidana dalam gelar perkara khusus ini, artinya naik dia proses penyidikan. Dan bisa menetapkan langsung nggak itu kira-kira? Apakah ada kemungkinan untuk penetapan tersangka atau seperti apa? Nah, ikan tadi baru petunjuk nih, ditemukan, baru langkah awal. Setelah naik proses penyidikan, dia cari dulu nih proses dua alat bukti, karena di ada hukum pidana kita satu bukti bukanlah alat bukti kecuali ada alat bukti yang lain gitu loh. Jadi nggak boleh cukup satu bukti. Sedangkan kalau di proses penyidikan ini baru ditemukan ada tindak pidana satu, nah ini dasarnya naik. Tapi kalau untuk misalnya ini lanjut harus ditemukan lagi minimal dua alat bukti, karena asas hukum pidana kita kan begitu. Satu alat bukti bukan alat bukti kecuali alat bukti yang lain yang mendukung.